Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, ruang Pulska. Semangat ya. Baik. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari bab 4, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran bab 1 dulu mengenai teks deskripsi, kalian sudah mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana cara membuat teks deskripsi, yaitu menggambarkan, menceritakan, menarasikan. Pada teks laporan hasil observasi ini, bisa kalian pada buku paket bab 4, ada kemiripan dengan teks deskripsi. Hanya permasalahannya pada dari sisi ilmiah. Contoh, misalnya kalian pernah kan sering atau ke pantai atau ke museum. Kalau kalian membuat dalam bentuk deskripsi, berarti kalian menceritakan apa yang kalian ketahui semuanya, pengalamanmu dituliskan. Sedangkan pada teks laporan hasil observasi, misalnya pada pantai, ini dilihat dari sisi ilmiahnya. Misalnya jenis laut, itu ada jenis laut apa saja, kemudian binatang apa saja yang ada di laut itu. Untuk selanjutnya, mari kita lanjut ke materi yang seharusnya kalian ketahui. Pada teks laporan hasil observasi ini, kalian nanti akan mempelajari tentang definisi, ciri tujuan dan isi, serta ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Lalu berikutnya juga mengenai informasi dalam teks laporan hasil observasi. Di dalamnya juga terkandung simpulan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian struktur dari teks laporan hasil observasi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Terakhir, kalian harus bisa membuat rangkuman dan membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Artinya kalian dapat menyusun. Ya. Apa toh observasi itu? Ini, observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Ya. Sehingga teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Coba kalian bisa membuka pada paket bab 4 di halaman 129 yang di blog. Ya. Ada ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Isi yang dibahas laporan hasil observasi adalah ilmu tentang objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum, ya, pantai, museum misalnya. Kemudian bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi di sini harus betul-betul dapat teruji kebenarannya. Memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu, definisinya, kemudian klasifikasinya, jabaran ciri objeknya, dan yang terakhir, semua itu harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Adapun
Tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuannya sama, untuk mengatasi suatu masalah, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, ya, efektif, objektif. Kemudian juga untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Bisa juga untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan. Dan setelah diadakan penelitian tadi. Yang terakhir, dapat menemukan teknik-teknik baru. Adapun ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-cirinya, di dalamnya pasti menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya pada istilah biologi, ada kata antibiotik, abiotik, anatomi, dan sebagainya. Kemudian di situ yang digunakan adalah kata baku. Jadi misalnya ada kata analisis, tidak bakunya kan analisa. Dan ada kata inframerah atau infrared. Ini dalam penulisan gandeng. Bila yang tidak baku itu bisa dipisahkan. Kemudian ciri berikutnya harus ada kalimat definisi. Kalimat definisi ini adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Berikutnya harus ada kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang bahasan utamanya merupakan hasil pengembangan dari pengelompokan terhadap beberapa hal yang memiliki ciri, sifat, bentuk, atau karakteristik yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi misalnya ya, kalian bisa mencari tentang tulisan bersifat pengetahuan mengenai komodo misalnya. Komodo ini kalau kalian harus membuat dalam bentuk teks laporan hasil observasi, kalian harus tahu pengertian komodo. Komodo itu apa? Binatang apa? Termasuk jenis binatang apa? Kemudian juga tempat hidup komodo, lingkungannya, ekosistemnya bagaimana. Juga mengenai ukuran dan berat komodo yang rata-rata yang ada di Indonesia itu sampai berapa. Kemudian bagaimana cara komodo dapat mendeteksi mangsa. Ya. Juga bagaimana cara komodo mengunyah mangsanya. Nah, seperti itulah gambaran secara sederhana. Nanti pada materi-materi berikutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang harus kalian pahami dan akan Ibu jelaskan. Bila ada yang belum jelas, nanti kalian bisa menanyakannya. Baiklah, untuk itu kerjakan di buku tugas, bukanlah pada contoh-contoh yang ada di bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Ada teks 1, teks 2, teks 3. Cobalah buatlah sebuah laporan hasil observasi, telitilah itu dari sisi istilahnya bagaimana. Ada kamu temukan istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau tidak sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian juga kata bakunya, kata tidak baku misalnya ada, tentukan mana yang merupakan kalimat definisi, mana yang merupakan kalimat klasifikasi. Saya kira cukup sekian dulu materi dari Ibu. Untuk kelanjutannya kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.